Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan melanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang pendidikan karakter, perspektif filsafat Barat, Islam, Cina, dan Indonesia. Nah, fenomena degradasi moral dan etika yang teramati di berbagai belahan dunia itu telah menempatkan pendidikan karakter sebagai agenda yang krusial dalam wacana pendidikan global. Nah, pembentukan karakter yang kuat pada individu dipandang sebagai fondasi esensial bagi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan berkelanjutan. Nah, pertama, pendidikan karakter dalam tradisi filsafat Barat. Kita lihat warisan Yunani klasik. Aristoteles mengartikulasikan bahwa karakter moral terbentuk melalui habituasi dan praktik kebajikan yang merupakan jalan tengah antara dua kutub ekstrim. Kemudian di pemikiran modern, John Dewey misalkan menekankan peran pengalaman dan interaksi sosial. Sementara Immanuel Kant menyoroti pentingnya prinsip moral universal dan kewajiban di dalam bertindak. Nah, implikasinya pendidikan pandangan Barat ini penekanan pada pengembangan penalaran moral, internalisasi nilai-nilai universal, dan pembentukan karakter melalui praktik dan refleksi seperti yang diadvokasi oleh Licona. Lalu bagaimana pendidikan karakter dalam tradisi filsafat Islam? Landasannya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada dimensi moral, spiritual, dan sosial atau akhlak. Maka terbentuklah manusia yang paripurna, yang bertakwa atau insan kamil. Jadi dalam tradisi filsafat Islam, konsep pendidikan karakter atau akhlak memiliki kedudukan sentral dan bersumber langsung dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep-konsep kunci seperti takwa, amanah, sidik, adalah, dan ihsan menjadi fondasi nilai-nilai karakter dalam Islam. Para pemikir Muslim klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Mishkawih telah merumuskan teori pendidikan karakter yang holistik, menekankan pentingnya pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas dan pengembangan kebajikan spiritual sebagai landasan karakter yang kokoh. Nah, lalu bagaimana pendidikan karakter dalam tradisi filsafat Cina? Ada Konfusianisme yang menekankan ren kemanusiaan kemudian ada ritual, kemudian ada keadilan, kebajikan, dan kepercayaan. Kemudian juga ada Taoisme, hidup selaras dengan alam atau Tao mengembangkan karakter yang spontan, sederhana, dan tidak egois. Kemudian harmonis sosial, jadi pendidikan karakter sebagai prasyarat utama untuk mencapai harmonis sosial dan pemerintahan yang baik. Kemudian juga ada legalisme, jadi fokus pada hukum dan ketertiban. Artinya bagaimana pendidikan itu merupakan bagian dari pembentukan karakter yang patuh pada aturan. Nah, lalu bagaimana pendidikan karakter dalam tradisi filsafat Indonesia? Pertama, Pancasila, jadi dasar negara yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai landasan normatif pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Jadi beragam etnis di Indonesia mengandung nilai-nilai karakter penting seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan saling menghormati. Ini yang memperkaya pendidikan karakter. Kemudian ada integrasi nilai. Jadi pendidikan karakter di Indonesia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam kurikulum dan praktik pembelajaran untuk membentuk
generasi yang berkarakter. Nah, bagaimana peran guru dalam pendidikan karakter? Pertama adalah model teladan. Guru menunjukkan integritas moral, kepedulian, dan antusiasme yang menjadi contoh langsung bagi pembentukan karakter siswa. Yang kedua, fasilitator pembelajaran. Menggunakan studi kasus moral, diskusi dilema etis di zaman modern seperti ini, ya, dan pembelajaran berbasis proyek yang menekankan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, pembimbing moral, menciptakan iklim kelas yang aman dan mendukung untuk perkembangan moral dan sosial siswa. Kemudian peran guru itu sebagai agen transformasi, membangun hubungan guru siswa berkualitas yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, pendidikan karakter dalam konteks globalisasi perlu diperhatikan. Di sini ada kompetensi global, jadi mengembangkan kesadaran lintas budaya, berpikir kritis dan etis, kemampuan menghadapi isu-isu global, empati dan tanggung jawab, rasa empati dan tanggung jawab global, kemudian juga identitas kultural, yaitu mempertahankan akar nilai-nilai lokal. Globalisasi membawa dampak yang ambivalen terhadap pendidikan karakter. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk pertukaran nilai dan gagasan antar budaya, tetapi di sisi lain globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa potensi erosi nilai-nilai lokal dan konflik nilai akibat paparan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda. Nah, pendidikan karakter perlu membantu siswa untuk mengembangkan identitas diri yang kuat dan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan dunia global tanpa kehilangan akar-akar nilai lokal. Nah, integrasi perspektif filosofis dalam pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter merupakan imperatif pendidikan yang mendasar yang memerlukan pemahaman mendalam tentang akar filosofis dan kultural nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Tradisi filsafat Barat, Islam, Cina, dan Indonesia itu menawarkan perspektif yang kaya dan komplementer tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang efektif ini harus responsif terhadap keragaman budaya, berakar pada nilai-nilai lokal yang kuat, dan terbuka terhadap perspektif global. Nah, integrasi perspektif filosofis yang beragam dan temuan riset empiris itu akan menjadi kunci dalam memajukan pendidikan karakter sebagai fondasi bagi individu yang berintegritas dan masyarakat yang berkeadaban. Demikian, mari kita diskusikan agar tema ini lebih mendalam.